Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Amma ba'du, ilahi anta maqsudi wa ridha maghlubi 'azimi mahabbataka wa ma'rifataka. Sahibul abadil 'arifin al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah manaqib ikhwan akhwat thariqah qadiriyah naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya An-Nalkirom, wabil khusus pemangku manaqib Bapak Yaya Supriyatna sekeluarga. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia dunianya, Allah barokahkan hidupnya, Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan anak-anaknya putra putrinya jadikan anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Dan jangan lupa pengurus RT TGN, wabil khusus sesepuh bini sepuh, para asatiz yang mewakili. Alhamdulillah Bapak Selamat selalu eksis dan hadir. Tadi Bapak Hadis malah Bapak hadir di luar mulutnya. Kita doakan para sesepuh kita ini mudah-mudahan selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena alhamdulillah melalui wasilah beliau, karena selalu hadir datang kepada saya, bisa menyemarakan ajaran manaqib khususnya di Tangerang saja. Jamaah manaqib ikhwan akhwat rahimahullah, bulan ini ada satu lagi saya lupa. Bapak naib kita, penghulu kita yang buru-buru datang ke sini akan dipanggil oleh Bapak Musa karena ada ancaman juga tadi, makanya dia buru-buru datang. Bapak Ustaz Bayumi, nanti kalau ada putra putri yang menikahkan di kecamatan Sepatan ini, hubungi beliau. Ikhwan akhwat rahimahumullah, bulan ini bulan Rajab dan luar biasa. Dalam bulan hitungan Masehi, bulan Januari awalnya tahun, begitu juga bulan Rajab awalnya juga, malam Rabu bertepatan dengan malam pertama di bulan Rajab, malam tahun baru juga. Ada yang ketiga apa? Lahirnya guru mursyid kita 1 Januari. Karena bulan itu luar biasa. Kalau musisi sedikit juga sama. Lahir praktis zikir apa 37 tanggal 1 Januari. Makanya
Yang di sono itu majelis zikir awal 37 berarti ke Bangsa apa? Memang lahirnya majelis zikir itu juga tanggal 1, Bangsa apa juga tanggal 1 lagi. Tapi yang istimewa di 2025 ini, di samping awal bulan Rajab, awal tahun baru 2025 ya, luar biasa istimewanya. Ada juga salah satunya apa? Oleh-oleh yaitu perintah sholat. Jadi luar biasa bulan ini. Ada semuanya di sini. Ada amaliyah tahunan. Salah satunya kita mengerjakan amaliyah sholat sunnah di bulan Rajab. Malam Rabu pertama tanggal malam 1 pertama, malam Jumat di minggu pertama pertengahan bulan, dan nanti insya Allah di akhir bulan ini juga kita melaksanakan sholat sunnah di bulan Rajab. Itu amaliyah tahunan. Tadi dibacakan oleh Ustaz Basaria ayat yang biasa digunakan dalam bulan Rajab dalam kejadian Isra dan Mi'raj. Al-Quran menceritakan yang disebut namanya Khawarij. Ada yang juga disebut Al-Amr, Al-Amri anti perintah. Makanya disebutnya Al-Quran itu huda linnas, petunjuk untuk manusia, bukan untuk orang Islam saja, tapi huda linnas buat semua manusia. Istimewanya Al-Quran itu di sini. Biasa kalau di bulan Isra dan Mi'raj, di bulan Rajab ini banyak menceritakan tentang masalah sholat dan sholatnya saja, tapi tidak pernah mengupas tentang khobariyah itu sendiri dari ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Subhanalladzi asra bi'abdihi, terus laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah berkata yang awalnya subhana, Dia berkata sendiri maha suci Allah. Kalau kita ambil garis besar di sini dalam perspektif tasawuf yang kita ambil, di sini ada tokoh 3. Yang pertama Kanjeng Nabi Muhammad SAW sendiri. Yang kedua ada Jibril. Yang ketiga adanya burung. Ya, kita tinjau dari segi perspektif tasawufnya di sini. Jalan ceritanya, maksudnya apa sih? Kenapa? Karena kebanyakan orang menceritakan hanya tentang sholatnya saja. Padahal sholat itu oleh-oleh. Ya. Kenapa oleh-oleh? Karena waktu itu ada kejadian Kanjeng Nabi Muhammad pada waktu dakwah ke kaum Thaif, beliau bukannya disambut tapi disambut. Bahkan diceritakan berdarah-darah. Jelas Allah mau menghibur Kanjeng Nabi. Payumi jatuh paling hiburannya ke laut atau ke bakau doang, paling jatuh nyebrang pulau. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad dihibur oleh Allah ke Sidratul Muntaha. Hiburan yang luar biasa. Pak Jamin paling jalan ke Cirebon.
jalan-jalan ya. Jauh lagi ke surga aja udah pasti itu kan. Tapi kajian Nabi langsung dihadapkan Allah ke Sidratul Muntaha. Hebat kajian Nabi. Jalan-jalannya langsung tembus lagi ke 7. Di sini Allah berkata, Allah bersabda, Allah berfirman, abdahu, boleh dibaca abdahu itu masuk dalam kategori maf'ul bihi. Tapi Allah lebih condong kepada bi'abdihi, harfun majrur, bi harfun majrur. Tapi tidak semua huruf ba itu harfun majrur. Ada ba qasam juga, ada ba ziyadah, tambahan doang, ada hiasan doang. Tapi di sini Allah bicaranya dengan harfun jarur bi makna ma'iyah, kebersamaan. Balik lagi yang pertama, di sini ada jelas 3 tokoh, yaitu Jibril, Kanjeng Nabi Muhammad dan Buraq sendiri. Dan itu sebetulnya gambaran kita di dunia ini. Supaya tidak tersesat, kita harus punya gaya petunjuk. Kalau dibuat dalam perspektif tasawuf ini, inilah kita sekarang. Apa? Jibril itu diibaratkan guru mursyid. Nabi Muhammad diibaratkan diri kita yang menempuh perjalanan. Buraqnya apa maknanya? Buraq itu kendaraan kita. Apa kendaraan yang terbaik? Salat kendaraan, puasa kendaraan, zakat kendaraan, haji kendaraan. Tapi semua itu tujuannya apa? Untuk mengingat Allah. Makanya tadi di Al-Quran disebutkan ala bizikrillahi tatma'innul. Jadi kendaraan yang terbaik, yang tercepat, itulah kalimat la ilaha illallah. Kita sering mendengar sholat miftahul jannah, la ilaha, kunci pembuka surga, la ilaha. Itulah buraq kita yang menghantarkan nanti ke surganya Allah. Contoh di situ Jibril alaihissalam memberikan petunjuk kepada Kanjeng Nabi, mulai dari Masjidil Haram terus diajak jalan-jalan. Itu kan bimakna kita itu, ya, ditunjuki itu secara zahirnya, secara luarnya. Dan sholat pun seperti itu, dan makanya ada bahasa as-sholat min rajul mu'min. Itu kalau sudah masuk ke dalam batinnya. Tapi secara zahirnya kita pakai apa yang disebut namanya syariat. Rukun-rukunnya semua kita tahu dulu. Tidak mungkin ujung-ujung langsung ke dunia batin, tidak bisa seperti itu. Jadi antara Haram dan Aqsa itu secara zahirnya, secara kasar mata. Tapi secara batinnya ada di qalbu kita. Secara batinnya ada di dalam qalbu kita.
Makanya kalau kita tadi tarik benangnya, kalau setiap orang yang seperti kita dalam keadaan suluk, zikir kita sebut namanya sali, pekerjaan. Kita yang mengerjakannya namanya sali, kerjaannya namanya suluk yang dikerjakannya. Jadi apa-apa yang kita kerjakan sekarang semua itu namanya suluk kita. Makanya luar biasa gambaran daripada ayat tadi tentang diri kita dalam menempuh perjalanan di dunia ini dengan melalui petunjuk guru. Kita pun dalam melaksanakan sholat juga harus suci dulu. Makanya dikatakan ayat pertama Subhana, Maha Suci. Kalau kita mau menghadap Allah harus suci secara zahir wa batin. Ya, jadi maknanya arahnya ke sini. Kalau kita mau sholat, kita berwudu dulu. Dalam ilmu syariat kita berwudu untuk membersihkan najis kotoran yang ada di tubuh kita. Ditinjau dari ilmu dijulurkan dari ilmu tasawuf untuk membersihkan qalbu kita. Ditinjau dari jurusannya hakikat, ilmunya tahakkuk. Kalau kita mau menghadap Allah, zahir kita harus suci, batin kita pun harus suci. Jadi kedua-duanya. Makanya antara ada zikir zahar dan zikir khafi. Kalau cak sudah mantas dahar kudu ngopi. Nah itu. Terus tadi Ustaz Basari mengerti di Quran tadi dibaca juga alladzina qalu rabbuna Allah. Bagi orang-orang yang mengucapkan, yang mengakui Allah sebagai Tuhannya, kemudian mereka beristiqomah, tatanazzalu alaihimul malaika. Di dalam surat Al-Qadar dikatakan bukan tatanazzalu tapi tanazzalu malaika. Biziyadatil huruf, biziyadatil makna. Bertambahnya huruf, bertambahnya. Jadi kalau kita masih mengakui Allah sebagai Tuhan kita, kemudian kita istiqomah di jalan ini, tatanazzalu alaihimul malaika. Allah akan menurunkan para malaikat. Dalam rangka apa? Dalam rangka membantu diri kita, mendorong diri kita. Makanya al-istiqomah itu afdalu min alfi karoka. Istiqomah itu lebih utama daripada 1000 karomah. Jadi ternyata di sini bukan hanya para malaikatnya saja yang membantu kita, mendorong kita, tapi semua yang Allah ciptakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, semuanya akan membantu kita. Tuh, bagi orang yang mengakui Allah sebagai Tuhannya dan dia mau beristiqomah. Dulu diceritakan kajian Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya, harus disucikan dulu, ya, dada bermana zahir
kalbunya diambil bermakna batin, dibersihkan oleh malaikat Jibril. Nah, kalau kita bagaimana membersihkannya? Melalui talqin zikir. Itulah pintu pertama. Makanya kalau kita tadi ilustrasikan perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad pada waktu mengerjakan Isra Mi'raj itu sama persis. Garis besar yang kita ambil seperti kita sekarang perjalanan sama kayak gitu. Makanya perlu guide, perlu mursyid, perlu yang menunjuki, ada yang membimbing. Kenapa seperti itu? Secara syariat, secara zahir, talqin metode tata cara kita berpikir. Sejarah ilmu tasawufnya mengkaitkan hati kita kepada guru mursyid kita terus menerus sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaminannya ada di mangkobat Tuhan Syekh. Kakimu tidak akan bergeser semili pun di pintu neraka 10 murid-muridku keluar ke neraka. Jaminan seorang mursyid sampai seperti itu. Makanya kita berdoa mudah-mudahan kita diaku sebagai muridnya para sahabat, muridnya Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan kita diaku. Tapi kata saya Syekh, lu nggak diaku sama bulan. Dikir dia bilang, dikir dia kagak, orang yang kagak, mana akibatnya kagak. Makanya sini, salah satu kita diaku sebagai murid, di dalam ngomong kita punya dorongan, semangat mau menjalankan zikir, mau menjalankan khotamah, mau menjalankan manaki, berarti ciri bahwa kita diterima jadi muridnya para sahabat, muridnya Tuhan Syekh Abdul Qadir. Ini alamat itu. Kita kalau lihat fenomenanya, banyak orang yang sudah ditalqin, tapi lihat tidak ada dorongan sedikit pun untuk itu. Maksudnya untuk mengamalkan hariannya, khawfinya, khotamannya, manakinya. Berarti ciri bahwa orang tersebut tidak diaku murid. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi ada ciri-ciri tersendiri. Makanya mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam itu, dan mudah-mudahan selalu Allah istiqomahkan diri kita semua untuk selalu mengingat, dengan berzikir mengingat Allah sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Itu yang paling gampang, karena jaminan mursyid sendiri pada waktu menghadapi syahratul maut beliau hadir. Itu paling enak. Ya, kita mah tahu diri lah, ibadahnya masih begini, perbuatan baiknya masih kurang. Yang ada sifat-sifat bagusnya masih luar biasa di kelompok kita. Minimal kalau kita punya mursyid, kita tekun mengamalkan, kita istiqomah di jalan ini, insya Allah ada pertolongan. Apalagi sampai di aku itu muridku, apalagi kalau di Mangkoba yang dia kenal cuma Tuhan Syekh saja. Karena ada ceritanya kan, man rabbuka Syekh Abdul Qadir, man nabiyuka Abdul Qadir, man imamuka Abdul Qadir. Sampai malaikatnya protes sama Allah, hukum dia.
Ditanya begitu lagi, balik lagi, tanya lagi ke Allah, hukum katanya. Setelah mau dihukum, datang kepada Syaikhul itu begitu coba. Hanya karena mahabbah yang luar biasa kepada keluarga bisa seperti itu. Nah, apalagi alhamdulillah kita bukannya ujung ini kita ya, yang mengamalkan zikir thariqah qadiriyah, yang setiap hari, setiap saat kita amalkan. Mungkin kita jauh lebih daripada itu akan mendapatkan kemuliaannya. Ya, bukan berarti kita menjadi sombong. Ya, awas, jangan jadikan kesombongan. Di ayat ini pun Allah berkata seperti itu, padahal waktu itu belum ada yang namanya Masjidil Haram dan belum ada namanya Masjidil Aqsa. Belum ada waktu itu. Ka'bah waktu itu masih diisi dengan berhala-berhala sampai 400 berhala di situ. Dari yang sampai segede gajah sampai yang segede kelingking ada semua. Dari yang setannya berhalanya dari kayu, dari besi, sampai yang dari coklat, dari keju ada. Setelah menyembah dimakan oleh dia, Tuhannya. Ada yang seperti itu. Dan waktu itu sinagog yang sekarang disebut Al-Aqsa belum ada namanya Aqsa. Inilah mukjizat Al-Quran yang berkata sebelum ada kejadian sudah disebutkan namanya. Kan kejadiannya lama nanti ada disebut namanya Masjidil Haram. Masjidil Haram yang membangun Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar yang membangun Masjidil Haram. Dulu hanya berupa Ka'bah. Jadi dari Kanjeng Nabi, Sayyidina Abu Bakar, baru Sayyidina Umar. Berapa tahun kejadiannya? Aqsa pun sama. Jadi banyak juga orang yang meragukan, betul. Tapi kalau kita lihat, itulah mukjizat Al-Quran. Sebelum adanya sebut haram sudah disebutkan oleh Allah. Jadi sebutnya apa dalam ilmu itu? Dalam ilmu hikmah tahu sebelum. Iya ya. Arahnya ke situ. Berarti itu kategorinya apa? Mukjizat. Nah, Allah memperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Barakna lahu liyurinahu min ayat. Maksudnya apa? Pembuktian. Dibuktikan oleh Allah ada kejadian seperti itu. Makanya waktu Kanjeng Nabi Muhammad menceritakan kejadian seperti itu, Kanjeng Nabi Muhammad sebutnya orang gimana? Sekarang pakai logika dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berapa puluh kilometer? Kalau dulu memang belum bisa dicerna, tapi kalau kejadian sekarang bisa dicerna. Apa bisa dicernanya? Teknologi. Sekarang ada pesawat dengan kecepatan suara. Bisa dibuktikan sekarang. Contoh dulu, orang-orang yang berkirim Fatihah masih jadi perdebatan apakah Fatihah akan sampai kepada almarhumah. Dulu masih perdebatan, tapi sekarang bisa dibuktikan dengan melalui teknologi itu ya. Makanya harus pelek teknologi. Nih adanya HP. Dan sekarang itu Budiono, Bud, bisa teknik kamu 1 miliar. Itu melalui gelombang. Apalagi kita berkirim Fatihah kepada almarhumah melalui Allah.
teknologinya berarti apa? Lebih canggih lagi. Makanya bisa sekarang dibuktikan kecepatan yang luar biasa, kecepatan suara sekarang bisa dibuktikan. Dulu kan pernah membangun pesawat di beberapa negara itu Prancis, Jerman, Amerika yang pesawatnya seperti supersonik gitu. Cuman sekarang sudah tidak dipakai karena membahayakan suaranya saja, menggelar-gelarnya luar biasa. Kalau dilewatin rumah pada rubuh, kaca pada pecah. Teknologi bisa dibuktikan. Apalagi teknologinya saya kirim 1 miliar ke Budiono, masuk ambil ATM keluar uangnya nyata. Ya, yang dulu masih jadi perdebatan, apalagi dengan bahasa fikihnya bid'ah, al-bid'atu dolar final itu. Tapi dengan seiring teknologi ternyata bisa dibuktikan. Makanya kita bersyukur kepada Allah melalui wasilah bangsa kita di Isra dan di Mi'raj melalui Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Ya, ambil benang merahnya secara perspektif kita selalu ketemukan. Makanya bukan hal yang sia-sia. Ada juga bahasa begini suka mengatakan, lah daripada nongkrong di warung, daripada ngobrol dari jalan ngomongin orang, mendingan ikut sholat, ikut saja. Padahal dia orang sudah ditangkap, padahal sudah jadi ikhwan. Bahasanya masih seperti itu. Jangan begitu. Berarti apa? Harus sepele, menganggap hak. Ulang, jangan begitu kita. Zikir itu menjadi kewajiban kita fardu ain hukumnya. Kenapa fardu ain? Karena kita sudah bertakdir, berjanji, berbaikat. Bantuan yang belum takdir, maksudnya nggak wajib hukumnya, sunnah hukumnya. Kalau kita mau wajib hukumnya, bagaimana bisa wajib buktinya? Kalau kita sampai zikir kelewat, kita harus mengkotor dibayar, jangan sampai kurang. Mau datang ke sini itu adanya amal Allah, ada sifat Allah, ada asma Allah, ada zat Allah, semua ada. Kita tidak pernah secara basir, ya, secara basar kita, secara kasat mata begini tidak bisa melihat Allah. Tapi secara basirah kita bisa. Contoh badan angin begini, terlihat tidak angin? Terasa atau tidak? Seperti itu. Sebetulnya saya ngomong nggak mau terlalu dalam, baru pertama masalahnya kajiannya takutnya nanti step by step itu maksudnya. Nanti lanjut kita akan ke dalam dikit lagi ya. Lebih ke pasoknya lebih kita dalamin lagi. Jadi hanya gambaran seperti itu saja dulu. Ya, jadi beda. Kemarin dibahas tentang dihikam, apa yang disebut warid. Makanya wirid dengan warid itu berbeda. Wirid sesuatu yang kita kerjakan ada batas waktunya. Contoh misalkan Budiono kemarin ngarep pengen dapat istri, diberikan istrinya dulu, calon istrinya. Selesai dia mendapatkan istrinya, tidak dipakai lagi wiridannya, ya kan? Itu namanya wiridan, ada batas waktunya. Kalau bukan seperti itu, terus continue, itu yang disebut namanya istiqomah. Ya, beda ya antara wirid dengan doa. Kalau kita bukan begitu, kenapa? Bukan melulu kita bicara tentang masalah pahala, tapi bagaimana caranya
Allah senang kepada kita, bagaimana caranya Allah ridho kepada kita. Itu. Jadi itu Rasulullah Raja Tuhan Sekian. Baca la ilaha illallah luar biasa, timbangan yang berat 700 langit dan 700 bumi timbangan la ilaha illallah. Pas berkali-kali bukan gitu kita. Ya, kamu tak seperti itu tidak lain. Jadi lebih ke dalam lagi kita. Hanya dalam diskusi yang sering kita baca yang ialah yang anda maksudi wajibah bahkan di sebagian poin yang lain pun itu dijadikan wiridan. Nah sekarang bagaimana caranya supaya Allah senang kepada kita? Ayo kita mulai bagaimana caranya kita menyenangkan Allah. Allah mengingat kita sesuai dengan sering kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka belajar. Jadi hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Kita mengabdi hanya kepada Allah, kita minta pertolongan pun hanya kepada Allah. Awas, bukan secara zahir di qalbi kita, bukan di mulut secara zahir kita. Secara zahir kita kerja sama orang lain. Makanya kata Tuhan ini fa'idza lakum dunya wal akhirah. Maka kalau kamu tidak bisa meninggalkan cinta dunia dan akhirat, tuh ayat ini semungkin. Kenapa? Kan ayat itu makhluk. Kita mau kemana itu apa? Yang menciptakan akhiratnya siapa? Allah. Ya, makanya beda. Ya, kita pegang rata sampai kapan sampai aja menjemput kita. Kalau dalam dasar hukum kan bahasanya begini, lu sholat secara syariat berarti sholat secara lalu dan badan saya punya belum sholat. Karena yang ini kita kerjakan hanya aturan-aturan Allah saja. Oleh ruku-ruku sholatnya, niat, berdiri, ruku, sujud, tumanina, kemudian ada sujud kayak terakhir, nah, seperti itu. Makanya Allah itu, kata Allah, yatibu min abdihi, la yatibu min abdihi surat. Tapi Allah yatibu makna. Allah tidak pernah melihat zuhir kita. Gantengnya Musa, kerennya Payung, pakai pakaian. Enggak. Allah yatibu makna. Tapi Allah pada melihat isinya. Makanya ibadatul qulub afdhalu min ibadati jawarih. Ibadahnya hati itu lebih utama daripada ibadahnya zahir. Makanya kata Tuhan Syaikhul Qadir, 1000 kali kau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bukan 1 kali kita mengucapkan zikir dalam qalbu, bandingannya begitu. Zikir khotak. Jadi mudah-mudahan biarpun sebentar ya ada manfaatnya untuk kita semua, khusus untuk diri saya sendiri. Nanti kalau misalkan lebih jelasnya di majelis saya pun nanti kan ada pengajian malam Minggu, itu ngaji al-hikam dan ngaji miftahul sebelum malam Minggu. Wa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka an tawajjahu ila sallallahu alaihi wasallam. Qadiyul lana sama sawi dan tajil alaihi Tabilah sayyidina Muhammad khairul dunya wal akhirah wa razaqna khairan khairan ya hayy khairan ya lam khairan ya al khair wa ya al khairat anta mu'adana la ilaha illallah Allahumma lakal qulubikal qulubikal qulub ilaikal qulub anta qulubul qulub
برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق والتقوى. ربنا اغفرنا مزادا وانت خير المنزلين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صل وسلم على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه.